Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal safety riding ya, tapi mungkin lebih cepat disebut cara berkendara yang baik, cara berkendara yang lebih efektif lah ya. Ini lebih ke apa ya, cara berkendara secara keseluruhan. Ya, penulis sebelumnya sudah pernah bahas, tapi kali ini pengen bahas lagi karena habis debat ya sama orang luar negeri. Jadi penulis jadi tahu gitu loh bahwa orang luar negeri itu nggak nggak se-fleksibel kita. Jadi kan kalau ikut ajaran safety riding itu kadang ada yang ngajari soal counter steering ya. Counter steering ini sendiri diterjemahkan macam-macam ya. Jadi ada yang menerjemahkan counter steering ini sebagai kalau pas lagi belok, setang itu nggak diarahkan ke dalam tikungan tapi keluar tikungan. Oh iya, apalagi kalau motornya NMAX gini yang banyak lebar. Kalau misalnya belok gini ya, pasti setangnya agak ke kanan. Apalagi kalau wheelbase-nya pendek, banyak lebar. Wah, pasti kalau belok itu nggak mungkin banyak diarahkan ke dalam tikungan, pasti agak ngarah keluar. Ya karena efek ban lebarnya itu tadi ya. Ada yang ngomong counter steering itu seperti itu. Bukan ya, bukan. Counter steering itu bukan yang itu. Itu translasi ngawurnya lah ya. Ada lagi versinya Rivat Driving Lab, Drive Lab, atau mungkin versinya Kaisar Reza Prasetya ya, seorang instruktur safe riding. Itu kalau belok ya, badan diarahkan keluar, itu namanya counter steering. Oh ya, badan diarahkan keluar itu counter steering. Jadi kalau kita menikung di kendaraan yang besar, berat dan harus pelan-pelan, itu badan diarahkan berlawanan dengan arah tikungan. Ada dua, ada namanya teknik counter steering dan ada teknik namanya counter weight. Oke. Counter steering ya, itu tekniknya adalah badan kita searah dengan arah tikungannya. Oke, contoh tikungannya ke kiri ya, badannya agak out, keluar sedikit gitu, seperti ini. Pandangannya arahkan tujuannya kemana. Oke, seperti ini, itu counter steering. Oke, biasanya memang agak high speed, tapi bisa di speed tertentu juga bisa. Ya, bisa juga. Jadi kalau steering bisa di high speed, bisa di slow speed. Tapi bukan speed yang di bawah 30 ya. Pokoknya ini di atas 30. Ya? Di atas 30 kita bisa gunakan. Jadi kalau biasa gini kan badan miringnya, badan ngikutin motor toh. Motor miring ke kiri, badan miring ke kiri. Nah, kalau counter steering itu badan diarahkan berlawanan. Jadi mau belok kiri, badan dimiringkan ke kanan. Jadi lebih tegak gitu loh. ya
lawannya apa, pokoknya kalau lawannya itu motor miring ke kiri, badannya lebih miring dari motornya. Terus kalau itu beda lagi ya, bukan itu ya counter steering itu ya. Counter steering yang penulis maksud itu adalah yang banyak dipakai di video-video YouTube luar negeri ya, yang video YouTube bahasa Inggris. Yang paling terkenal sih yang dari Keitcode, KEITHCOD, Keitcode apa Keitcode mungkin ya. Pak Keitcode ini ngomong bahwa kalau mau kencang itu kita harus melakukan counter steering. Dia pakai beberapa contoh ya. Dia pakai motor apa yang dipasangi setang 2. Di atasnya setang biasa ini, pasangi setang lagi atasnya. Jadi setangnya double, nggak cuma satu tok. Nah, dengan setang yang atas itu setangnya cuma dipatri, di fix gitu ya. Jadi nggak bisa untuk dipakai membelokkan setang. Jadi setangnya lurus di atas itu. Nah, itu ditunjukkan mau badang miring kayak gimana pun motor nggak mau belok. Iya gitu, ditunjukkan. Oh, badang miring gini, motor nggak belok ke kiri. Bahkan ditunjukkan ya, berdiri dipijakan kaki sebelah kanan, tetap aja motor nggak mau belok, tetap lurus. Is another myth. Even with his entire body weight on one peg, this bike merely veers off course. Itu dipakai untuk menunjukkan bukti bahwa memiringkan badan atau istilahnya body steering itu nggak bisa membantu kalau sudah kecepatannya cukup tinggi. Di contoh berikutnya juga ditunjukkan bahwa kalau dilakukan belok, maka setang itu akan ke arah berlawanan dulu sebelum motornya belok. See how the pointer shows the bars moving first to the left and then right, and vice versa? This is counter steering. It's the only way to accurately steer a motorcycle. Nah, sebagai orang Indonesia ya, penulis protes ke video postingannya itu, nggak semua motor gitu mas, mbak, gitu ya, ke orang luar sih. Yang namanya motor itu beda-beda, nggak semua motor itu sama. Nggak bisa disamaratakan kalau semua motor itu enak pakai counter steering. Ada 2 orang yang jawab, yang protes, panjang protesnya, bertele-tele banget, reply sampai 30, banyak itu. Itu juga isinya panjang-panjang. Ya kalau tertarik silakan dibaca sendiri ya, dalam bahasa Inggris tapi ya panjang. Terus bahasa Inggris banyak teknisnya lah. Yang satu itu pakai teori giro ya. Yang satu semua motor itu pasti lebih enak kalau pakai counter steering. Semua motor. Kalau
nggak bisa pakai counter steering, namanya bukan motor. Wah, sampai ngono ya. Wah, ekstrim loh ya, sampai apa ya, maniak banget lah ya. Yang namanya Kitco tuh, wah hebat orang ini, hebat orang ini. Mungkin mereka ini nggak sadar ya bahwa ajaran-ajaran Kitco itu bukan suatu hal yang mutlak ya. Contohnya lah di MotoGP katanya kalau balapan itu ngerem cukup ban apa rem depan tok. Coba lihat sekarang, banyak yang mengandalkan rem belakang untuk ngerem. Kalau sampai mikiri pakainya rem depan tok itu zaman dulu, bukan sekarang. MotoGP sekarang sudah pakai rem belakang juga. Termasuk Marc Marquez ya, yang ngomong gini, Takaki Nakagami yang belajar video cara berkendaranya, belajar dari catatan telemetrinya Marc Marquez ya. Pokoknya di MotoGP banyak yang pakai rem belakang. Kalau nggak percaya, pakai kata kunci rear brake MotoGP selama 1 tahun terakhir. Pakai Google ya. Kalau pakai apa search engine lain susah. Terus ya itu akhirnya apa ya? Akhirnya mereka tuh ngotot panjang gitu loh ya, ngotot gunung, pokoknya sampai berbusa-busa. Ya penulis layani aja ya, kasihan karena mereka sudah ngetik panjang-panjang, dicueki gak enak ya. Yang jelas mereka ngotot bahwa semua motor itu paling enak kalau belok pakai metode counter steering itu. Lampunya merah lagi. Ngebut bisa sih, tapi ya resiko ya. Kalau ada yang nyebrang gimana? Penulis pilih ngalah aja lah. Ya, namanya counter steering itu disebut, semua motor wajib counter steering. Coba lihat videonya itu, coba lihat videonya itu, coba lihat. Yang satu ngomong pakai counter steering itu apa ya, bisa di replace, nggak harus. Yang satu ngotot wajib counter steering. Nah, dari diskusi tersebut penulis menyimpulkan bahwa orang barat itu mikir semua motor itu kayak yang di video itu. Ya kalau penulis itu pemilik motor Honda mungkin jawabnya iya, iya semua motor kayak gitu. Semua motor itu masih badan miring, nggak mau belok-belok itu. Tapi masalahnya adalah penulis ini pernah punya motor Suzuki beberapa kali. Motor Suzuki itu nggak bisa digitukan. Apalagi yang apa Suzuki Crystal ya, Suzuki Shogun, wah ekstrim itu. Kan penulis pernah sebut ya, kalau ada angin dari kiri, kalau Honda Beat itu pasti jadi mengarah ke kanan motornya. Kalau Suzuki yang Crystal Shogun jadi belok ke kiri. Kenapa? Miringnya beda. Kalau Honda Beat miringnya ke kanan, kalau Suzuki Crystal miringnya ke kiri. Kenapa itu bisa terjadi?
Karena beda dari offsetnya. Offset ini sudah penulis jelaskan sebelumnya. Orang yang ngeyel motor itu wajib pakai counter steering. Itu orang yang nggak pernah coba-coba motor. Sekarang pun masih bisa dirasakan itu. Orang kalau bergaulnya cuma motor laki tok ya nggak akan tahu lah ya. Orang yang tahu itu kalau sudah pernah naik motor bebek atau naik motor motor matic, skuternya Indonesia. Ya mungkin yang sekarang ini nggak bisa membedakan ya, kalau belinya cuma motor Honda, Yamaha itu lebih netral. Tapi yang paling terasa itu Suzuki ya. Penulis pernah buat video demo counter steering. Tujuannya biar bisa nunjukkan counter steering ini, misalnya sekarang ya, penulis sentak setir ke kanan, Pak. Belakang ada kendaraan motor. Penulis sentak ke kanan, cedet, motor jadi ke kiri sendiri kan. Nah, penulis pengen tunjukkan itu, tapi naik Next 2 nggak bisa. Nah ini kan depan motor, ini kalau ke kiri cedet, motor jadi langsung ke kanan. Ini susah ya, soalnya ini matic. Oh iya, penulis tadi jelaskan motor apa aja yang cocok ya. Cocok pakai counter steering motor sport. Kalau motor matic Suzuki itu cocoknya pakai teknik body steering. Setir disentak ke kanan, ya tetap motor nggak miring ke kiri. Nah, kalau itu dilakukan di Suzuki Crystal atau Suzuki Shogun, lebih parah lagi. Setang disentak ke kanan ya belok kanan langsung. Nah ini loh yang susah banget diomongkan sama orang luar negeri. Penulis wis kehabisan kosakata. Soalnya Inggris sih gak mahir-mahir amat. Jare wongi, bingungi jawabanmu. Iya. Penulis nggak pernah lama ya, nggak pernah nang luar negeri malah, jadi nggak pernah ngomong bahasa Inggris suwi dengan sintaks yang baku gitu. Ngomong aja amburadul lah, pokoknya ngerti ya. Susah untuk ngasih pandangan sama orang barat itu. Iya, mau gimana lagi, ngomongin sama orang Amerika ke sana jarang naik motor bebek, jarang naik motor matic. Motor sana ya motor laki. Kalau pilih beli motor ya antara adventure, sport, apa cruiser. Nggak ada, aku beli matic aja, nggak ono. Motor juga dipakai sendirian, nggak dipakai boncengan. Terus beda lah kulturnya beda budaya lah. Jadi sulit ya mau mengungkapkan itu. Gak percaya bahwa dibilang, oh ini loh saya sekarang ya, penulis sekarang ya punya motornya kan Honda Beat, Suzuki Next 2 dan NMAX. Entah ini merupakan perwakilan dari masing-masing merek atau enggak, tapi kayaknya begitu. Honda Beat motor populer, NMAX motor populer, Next 2 motor populernya Suzuki. Nah, tiga-tiganya ini apa sama? Enggak. Jadi kalau orang barat tuh ngeklaim, wah semua motor itu pasti gitu, pasti sama. Ada yang ngomong counter steering itu cuma khayalan, isu, wes gak usah dipelajari. Ada juga yang ngomong, kalau orang belok pasti pakai counter steering. Kalau dia nggak ngerti pasti secara tidak sengaja, secara tidak sadar dia akan melakukannya.
susah sekali memberi wawasan kayak gitu. Padahal beda ya, beda dari 3 motor ya. Honda Beat. Nah, kan saya orangnya itu menjelaskan bahwa counter steering itu ya terjadi karena motor berusaha menstabilkan. Jadi berusaha menstabilkan diri, makin kencang makin stabil. Nah, penulis ya harus bilang bahwa kestabilan itu terjadi karena offset ya, fork offset, steering offset yang pernah penulis jelaskan sebelumnya. Asnya roda itu enggak sejajar dengan pusat perputaran setangnya, agak maju ke depan. Makin maju, motor ini makin cenderung lurus, makin sulit untuk belok. Orangnya ini ngeyel sampai akhirnya penulis posting, yaitu video yang menjelaskan soal pengaruh offset ke counter steering, body steering. Gitu masih tetap ngeyel loh, gak paham lah. Sampai penulis buat khusus subtitle ya. Jadi khusus untuk video counter steering itu penulis buat versi Inggrisnya, pakai subtitle bahasa Inggris biar orangnya ngerti. Habis gitu kelakep wis, gak protes-protes maneh wis, gak debat-debat maneh. Soalnya mereka ini kalau ngomong motor itu hubungannya dengan trails ya. Kalau trailsnya ini maka gini, tapi nggak bisa jelaskan mengapa kok sampai seperti itu. Nggak bisa ngasih logikanya mengapa kok sampai seperti itu. Dia pakai penjelasan rumit. Wah, ini kalau pakai efek gyro macam-macam lah, penulis pernah jelaskan sebelumnya. Pokoknya penjelasan bulat gak logis gitu loh. Karena kan ya ban itu enteng kok dibanding dengan gripnya ban ke jalan. Grip ban itu jauh lebih besar. Kalau nggak gitu lah motor merosot terus. Karena gaya giro motor lah lurus terus masih udah belok no. Tapi kan nyatanya begitu dibelokkan langsung belok ngikutin telapak ban. Itu yang diabaikan mereka. Nah, dari ngeyel-ngeyelnya itu juga mereka sulit untuk menerima bahwa ada ya motor yang kalau dibebani bagian samping kanannya itu langsung belok kanan. Yang penulis maksud ini Suzuki Crystal. Berdiri di pijakan kaki sebelah kanan dijamin belok kanan. Apalagi kalau nggak pegangan terus dijamin nabrak bok ya, nabrak pinggiran pembatas jalan ya. Ya karena mereka nggak pernah merasakan itu, mereka nganggap semua motor itu sama. Ya karena memang kayaknya motor yang mereka pernah punya itu ya segitu semua. Jadi motor kebanyakan itu ya yang dijual secara bebas itu modelnya semi touring gitu. Jadi lebih mementingkan kestabilan di jalan lurus. Jadi offset jarak antara poros roda dengan pusat perputaran setang itu agak panjang, agak banyak lah. Beda dengan motor balap misalnya ya, sampai hampir sejajar motor trail atau motor balap. Kan nyari lincahnya ya, itu dibuat sedikit offsetnya. Ya itulah masalahnya ya. Motor mereka variasinya nggak sebanyak motor kita. Kalau motor lagi mau merek Honda,
merek Yamaha, merek Suzuki, cenderung sama, cenderung ada offsetnya, offsetnya juga mirip-mirip. Sementara itu kalau di Indonesia variasinya cukup jauh ya, antara Suzuki Next, antara Honda Beat, itu yang paling ekstrim bedanya. Yang Yamaha biasanya tengah-tengah. Nah, ini ya perlu jadi pelajaran bahwa nggak semua ajaran orang barat itu benar. Kalau mereka itu berkutatnya cuma motor sport, motor touring itu toh, ya nggak akan bisa lah jadi pelajaran bagi kita. Kita ini ya kendaraannya Matic yang paling banyak, paling populer. Teknik pengeremannya beda ya antara teknik pengeremannya motor sport. Motor sport itu cenderung aman ngerem depan tok. Kalau motor matic cari mati itu namanya. Kalau motor matic rem belakang itu sangat penting ya fungsinya, karena ya grip ban depan itu saat awalan ngerem nggak ada, karena ya beban motor itu banyak di belakang, nggak kayak motor lagi. Baru setelah direm gitu, bodi motor mengangguk ke depan, baru aman pakai rem depan. Kalau yang motor sport karepe lah, jangan pakai rem depan tok. Walau ya penulis sering ditabrak dari belakang oleh pengendara bodoh yang remnya rem depan tok ya. Sering itu 3-4 kali ya. Rider cowok yang rider motor laki yang rem depan tok itu bodoh ya. Kalau pemirsa termasuk ya ojo lah. Kalau nggak pingin mengalami apa yang penulis alami ya. Belajar pakai rem belakang, masuk motor laki perlu rem belakang. Apalagi kalau motor cewek. Bukan motor cewek, motor skuter. Jadi ajarannya Keith Kode itu ajaran kadaluarsa, karena dia terlalu sedikit lah ya yang ia coba, terlalu terbatas motor yang ia coba. Dia nggak coba Honda Beat, dia nggak coba Suzuki Crystal, dia nggak coba Suzuki Next 2. Dia nggak tahu bahwa ada motor yang kalau dibebani satu sisi langsung belok ke arah yang dibebani. Nggak kayak yang dicontohkan dia. Ini Suzuki Next 2 ya. Suzuki suspensi yang sekarang itu jelek. Kelihatan sudah aus tuh ya. Jadi penulis nggak salah kalau penulis ganti suspensinya Suzuki Next 2 itu. Emang sudah ngikutin trennya Honda dan Yamaha. Suspensinya pakai yang jelek, nggak awet. Lupa, harusnya nggak lewat sini. Habis terus ya intinya apa yang diajarkan di luar negeri itu kadang karena mereka itu kolot ya,
pengetahuannya terbatas, nggak seluas pengetahuannya orang Indonesia. Macet. Balik lagi dah. Ya wes lah. Situ aja lah intinya ya. Orang barat jangan dianggap lebih pinter ya. Kalau mereka itu naik motornya cuma itu aja ya, jangan diharap apa. Oke. Kalau pengetahuannya cuma terbatas ya, apalagi sampai sudah terbukti informasinya kadaluarsa, nggak sesuai zaman, ya jangan diikuti lah. Sekarang sudah bukan zamannya ilmunya kait code, itu ilmu usang, nggak usah dipakai lagi. Baik ilmu ngeremnya, baik ilmu counter steeringnya, ya tapi tetap harus dipelajari ya. Beberapa motor itu butuh counter steering. Ada motor yang lebih lincah kalau pakai counter steering, ada yang nggak pakai counter steering pun bisa lincah. Jadi kayak Suzuki itu, putar setang ke kanan, jerek gitu ya, dia langsung miring ke kanan, langsung belok kanan. Jadi makanya Suzuki disebut motor yang lincah, mudah dikendalikan, ya itu penyebabnya. Karena cuma muter setang tok, bis belok, bis gak usah teknik counter steeringan. Kalau punya Honda beda lagi. Nah mungkin ada pemakai motor gede ya, motor sport lagi yang merasa wah angel ya naik motor lagi ya. Nah itu coba belajar pakai teknik counter steering, karena motor laki itu kebanyakan butuh teknik counter steering. Ya wes lah gitu aja ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.